Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami dengan judul Final Project Alproc berjudul Smart Hospital Queue System. Berikut adalah implementasi-implementasi dari kode yang sudah kami buat. Oke, sebelum perkenalkan Muhammad Ihsan Ibrahim dengan NPM 25065479773. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai link list. Jadi sebenarnya link list itu apa sih? Kalau dalam program ini, link list itu digunakan bagi kita untuk menyimpan dan mengelola pasien, antrian pasien secara apa? Secara dinamis. Nah, cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya itu, jadi setiap data pasien itu akan disimpan di dalam node. Yang node-nya itu di sini saling terhubung ya. Nah, saat ada pasien baru, note itu akan ditambahkan di dalam antrian dan saat pasien itu selesai dilayani, selesai diobati, barulah note itu akan dihapus dari antrian. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Ibrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elbira Rizky Haji dari jurusan Teknik Elektro dengan NPM 25065397725. Saya di sini akan membahas searching algorithm. Searching algorithm yang kami gunakan di sini terdapat dua, yaitu linear search dan binary search. Untuk yang pertama adalah linear search. Pada linear search ini, tujuannya apa sih? Jadi tujuan linear search tersebut untuk mencari data pasien. Lalu bagaimana caranya? Dengan cara mengecek data satu persatu pada link list, sampai data yang dicari itu ditemukan. Lalu pada bagian yang kedua adalah binary search. Binary search sendiri tujuannya adalah untuk mempercepat pencarian data pasien. Jadi datanya nanti diurutkan terlebih dahulu, lalu data tersebut akan dibagi menjadi dua bagian secara terus-menerus. Sampai kapan? Sampai datanya itu ditemukan. Oke, jadi yang selanjutnya izin melanjutkan lagi dari Aska tadi. Sebelumnya perkenalkan kembali Muhammad Ihsan Ibrahim dari Teknik Elektro dengan NPM 25065479773. Nah, sekarang di sini saya akan membahas tentang sorting algoritma yang digunakan. Di sini kita itu menggunakan merge sort, di mana pada kode program ini merge sort itu digunakan bagi kita untuk mengurutkan data pasien ya, data pasien atau nomor antrian agar data itu menjadi lebih rapi dan mempermudah proses pencarian. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya itu data pasien itu akan dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian dari setiap bagian tadi itu akan diurutkan serta digabungkan kembali sehingga proses ini akan menghasilkan data yang sudah terurut sudah terurut secara keseluruhan. Oke, sebelumnya melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Razia Ditya Rahmanto dengan NPM 25065478834. Nah, sebelumnya itu kan link list itu untuk menambah data dan juga linear search itu untuk mencari dan merge itu untuk mengatur. Nah, selanjutnya itu adalah implementasi dari 4 pilar OOP. Di mana yang pertama adalah encapsulation, di mana encapsulation itu lebih berperan di sini untuk menyimpan data dari pasien seperti nama, ID dan juga nomor antrian. Nah, yang disimpan di dalam pasien agar data lebih terstruktur dan dikelola melalui metode tertentu nantinya. Nah, yang kedua itu adalah abstraction, di mana di kode yang kami buat abstraction itu ada fungsi seperti tambah pasien, hapus antrian dan juga tampil tampil data yang digunakan agar user ini tidak perlu melihat proses internal link list atau pengolahan data yang lainnya seperti merge sort dan lain-lain yang kompleks dan kita hanya memperlihatkan yang simpel-simpel saja. Nah, yang ketiga itu adalah inheritance, di mana pada kode program yang kami buat inheritance itu digunakan untuk mempermudah pengembangan kelas dengan mewarisi atribut atau metode tertentu dari kelas lain agar mengurangi penulisan kode yang berulang. Nah, yang terakhir itu adalah polymorphism, di mana pada polymorphism itu digunakan agar metode yang sama dapat digunakan untuk beberapa proses berbeda, sehingga program yang kami buat itu menjadi lebih fleksibel. Nah, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan program yang kami buat. Baik, perkenalkan nama saya Akmal Maftu Putradian dengan NPM 25065508554. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kode kami akan berjalan.
Yang pertama itu kita akan menjalankan terminal satu. Jadi terminal satu ini akan bertindak sebagai server. Kemudian kita pergi ke directory tempat proyek kita. Dan kemudian kita akan menyalakan server.exe. Jadi di sini terminal satu sudah bertindak sebagai server. Kemudian kita jalankan terminal 2. Jadi di sini, terminal 2 di sini, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita pergi ke directory tempat foldernya disimpan. Kemudian kita menjalankan client.exe. Jadi terminal 2 ini akan berperilaku sebagai klien. Di sini bisa terlihat klien terhubung. Kemudian misal kita pilih menu satu, mendaftarkan pasien reguler dengan nama Akmal. Nah, di sini berhasil didaftarkan, bisa dilihat di JSON di sini. Kemudian misalnya kita coba mendaftarkan pasien gawat darurat dengan nama Baim. Nah, di sini ada level cedera dengan 5 itu yang paling kritis. Kita coba level 5. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Baim, pasien gawat darurat dengan skor prioritas lebih tinggi dari Akmal sehingga Baim mendapatkan urutan yang lebih atas dari Akmal. Kemudian kita coba tampilkan antrian. Nah, ini urutan Baim lebih tinggi karena skor prioritasnya lebih tinggi. Misalnya kita ingin mencari pasien bayi nama. Misalnya kita ketik nama sebagian saja bisa. Jadi di sini ditemukan Akmal dengan ID 1001 tipe reguler dengan skor prioritas segini. Kemudian misalnya kita ingin mencari pasien by ID, misalnya 1002. Nah, di sini ditemukan Baim, ID-nya 1002 dengan tipe emergency dengan skor prioritas segini. Misalnya kita mencari pasien dengan ID yang tidak ada, maka akan muncul ID tidak ada. Kemudian misalnya kita panggil pasien berikutnya. Jadi Baim akan dipanggil dan daftar antrian pasien hanya tersisa Akmal. Jadi mungkin hanya segitu cara kerja kode kami. Di sini juga bisa dilihat JSON yang dari klien ke servernya ini. Nah, baik, sekian kita keluar, kliennya disconnect dan kemudian kita mematikan ininya. Sekian demonstrasi dari program yang kami buat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.